Lantas pertanyaannya juga, kenapa kiai yang menjadi perumpamaan amplop oleh Soeharto? Bukankah fenomena korupsi di kalangan politisi itu lebih masif? Ataukah Soeharto lupa untuk bercermin dulu? Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Soeharto Monoarfa tentang amplop kiai telah memicu kegaduhan. Soeharto membuat kalangan pesantren meradang, bahkan marah. Pernyataan Soeharto ini jelas telah membuat kalangan pesantren merasa terhina. Apalagi selama ini banyak tokoh politik yang kerap memanfaatkan kiai untuk kepentingan elektoral mereka dalam merebut kekuasaan. Kiai dengan ketokohannya selama ini hanya terkesan dimanfaatkan oleh para politisi ini. Kalau butuh, mereka sowan kiai. Kalau selesai butuhnya, mereka kembali meninggalkan kiai. Lantas pertanyaannya juga, kenapa kiai yang menjadi perumpamaan amplop oleh Soeharto? Bukankah fenomena korupsi di kalangan politisi itu lebih masif? Ataukah Soeharto lupa untuk bercermin dulu sebelum hadir dalam acara pembekalan anti korupsi politik cerdas berintegritas untuk Partai Persatuan Pembangunan pada 15 Agustus lalu? Kontroversi ini menyulut kemarahan sejumlah tokoh-tokoh pesantren. Salah satunya yang angkat suara yakni Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Menurut Gus Miftah, dalam hasanah pesantren ada istilah tabarukan. Tabarukan merupakan kebiasaan untuk ngalap berkah yang dilakukan oleh para santri atau jemaah kepada kiai. Dalam silaturahmi semacam ini, para santri terbiasa meminta doa, nasihat atas segala masalah yang tengah dihadapinya. Tidak ada permintaan kiai kepada para santri dan jamaah kalau sowan harus kasih amplop atau apapun. Kalau toh ada, itu justru inisiatif dari santri atau jemaah yang sifatnya sukarela sebagai rasa mahabbah, rasa cinta seorang santri kepada kiainya. Itu pernyataan Gus Miftah yang saya kutip dari postingan Instagram pribadinya. Biasanya tradisi kita sebagai santri, kita sowan-sowan kepada ulama, kiai, pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan keberkahan. Toh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafaah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Semoga saya akan mendapatkan syafaat kelak dari kiamat dari orang-orang soleh. Nah biasanya kalau kita sowan itu biasanya salam tempel atau memberikan hadiah kepada kiai. Itu bukan kiai yang minta, tapi kita yang butuh. Bukan permintaan kiai, tapi kita yang membutuhkan untuk salam tempel itu sebagai tanda apa? Tanda mahabbatan wa ta'ziman wa takriman kepada para kiai. Polemik mengenai amplop kiai ini saat ini terus bergulir. Bahkan ada pihak yang telah melaporkan Soeharto kepada aparat penegak hukum, kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Mereka melaporkan Soeharto karena dianggap melanggar pasal 165 KUHP dan atau pasal 165A. Bunyi pasal tersebut yakni barang siapa di muka umum menyatakan perasaan, kebencian, penghinaan terhadap suatu agama atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pengacara pelapor Ari Kurniawan yakni Ali Jufri menegaskan bahwa pernyataan Soeharto ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kiai dan kalangan pesantren. Apalagi
selama ini pesantren merupakan tempat mendidik generasi masa depan, mendidik para santri. Begini pernyataan Ali Jufri. Persoalan kiai ini kan sebutan kepada orang-orang alim, orang-orang yang punya pesantren. Kemudian dalam konteks ini karena Pak Suharso bicara di depan publik, ini kan menurut kami tidak etis. Kata Ali Jufri menjelaskan alasan pelaporan kliennya. Urusan amplop kiai ini tidak hanya memantik kontroversi di publik, tapi di internal P3 Suharso pun digugat. Pernyataan amplop kiai yang dilontarkan oleh Suharso bahkan telah membuat 3 ketua majelis di DPP P3 mengeluarkan surat pernyataan yang berisi desakan agar Suharso meminta maaf dan mundur dari ketua umum P3. Bukan main-main tuntutannya. Begitupun para pihak-pihak yang melontarkannya. Mereka yakni Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, kemudian Ketua Majelis Pertimbangan Haji Muhammad Mardiono, dan Ketua Majelis Kehormatan DPP P3 Kiai Haji Zarkasih Nur. Mereka bertiga menganggap dampak pidato amplop kiai yang disampaikan Suharso menurunkan nama baik partai. Menurut para ketua majelis ini, dengan mundurnya Suharso dari kursi ketum diprediksi akan membawa kebaikan untuk P3 dan mungkin akan menjadi salah satu faktor untuk menyelamatkan P3 pada pemilu 2024 mendatang. Ya, waktunya kurang dari 2 tahun lagi. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah P3 dan telah menurunkan marwah P3 sebagai partai politik Islam. Pernyataan dari ketiga ketua majelis seperti dikutip oleh mediaindonesia.com. P3 merupakan partai yang sejak dulu menjadi rumah bagi umat Islam, termasuk kalangan pesantren dan para kiai. Polemik amplop kiai yang telah menyeret Suharso pasti akan membawa dampak negatif terhadap partai yang dipimpinnya, yakni P3. Keributan ini juga pasti akan mengikis akar politik P3 yang tersebar di jaringan-jaringan pesantren. Efek domino inilah yang mungkin disadari oleh para ketua majelis di P3 tersebut. Jika dampak negatifnya terus bergulir dan sulit dimitigasi, maka hal itu akan berpotensi menggerus akar politik P3. Desakan 3 elemen majelis partai ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan yang akan dihadapi P3 menjelang pesta demokrasi 2024 nanti. Jika menunda-nunda keputusan, polemik ini diprediksi akan membawa efek domino yang menghantam dan bergulir ke banyak hal bagi P3. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam, menegaskan bahwa pernyataan Suharso soal amplop kiai ini jelas akan membawa efek destruktif besar. Lantaran banyak kiai yang bernaung dan mendedikasikan perjuangan mereka untuk P3 selama ini. Situasi ini akan menjadi riskan jika dikaitkan dengan perolehan suara P3 jelang pemilu 2024. Jika urusan amplop kiai ini terus bergulir, potensi untuk menggerus elektabilitas P3 akan makin besar. P3
yang pada pemilu 2019 lalu hanya terpaut 0,5% dari ambang batas parlemen akan benar-benar terdegradasi dari Senayan pada pemilu mendatang jika tidak melakukan mitigasi sejak dini. Soeharto telah meminta maaf terkait pernyataannya tersebut. Menurutnya, pidato mengenai amplop kiai yang beredar tersebut telah dipotong sehingga keluar dari konteks dan salah dipahami. Jadi kemudian pidato saya itu dipotong sedemikian rupa, keluar dari konteks, diviralkan. Itu yang tidak fair menurut saya, kata Soeharto seperti dikutip mediaindonesia.com. Tapi sebenarnya seperti apa sih pernyataan Soeharto saat memberikan pengarahan pada 15 Agustus lalu? Mari kita dengarkan bersama. Saya akan mulai dari satu cerita. Ketika saya kemudian menjadi PLT, Ketua Umum, saya mesti bertandang pada beberapa kiai besar, pada pondok pesantren besar. Ini demi Allah dan Rasulnya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Saya minta didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dikirimi pesan di WhatsApp, Pak PLT, tadi ninggalin apa nggak untuk kiai? Saya bilang ninggalin apa? Saya nggak tertinggal sesuatu di sana. Mungkin ada barang cucu saya waktu itu saya bawa. Oh enggak. Ada sesuatu. Oh enggak. Oh nanti aja Pak. Maka sampailah setelah keliling itu ketemu, lalu dibilang pada saya, gini Pak PLT, kalau datang ke beliau-beliau itu mesti ada tanda mata yang ditinggalkan. Wah, saya nggak bawa. Tanda matanya apa? Sarung, peci, Quran atau apa? Kayak nggak ngerti aja Pak Arso ini. Gitu Pak Guru. Then I have to provide that one. Everywhere. Dan setiap ketemu Pak, nggak bisa Pak. Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu nggak ada amplopnya Pak, itu pulangnya itu di sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today. Sudah menyimak kan? Apakah pernyataan itu sesuai dengan maksud klarifikasi Soeharto? Atau malah cocok dengan dugaan para pihak-pihak yang menggugat? Silahkan tafsirkan sendiri.